Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA, tema 3, subtema 2 dan 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya alam. Pertama, kita akan membahas tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dimanfaatkan sebagai 1. Bahan makanan, 2. Bahan obat-obatan, 3. Dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain 1. Ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Selain beberapa hal di atas, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Apa yang terjadi jika ular banyak diburu oleh manusia? Iya, maka akan terjadi ketidakseimbangan alam. Sebagai contoh, ular sawah musnah karena diburu oleh manusia. Maka tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Maka jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya, tanaman padi akan habis dimakan tikus. Bagaimana cara kita menjaga keseimbangan alam? Yang pertama yaitu tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. 2. Menjaga habitat atau tempat hidup hewan. 3. Tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka, contohnya dari gading atau kulit harimau. Sekarang kita akan membahas bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kalian bisa membaca pada gambar serta tulisan yang ada di layar. Oke, kita akan lanjut ke subtema 3, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Bagaimana caranya? Kita harus lebih peduli terhadap hewan dan tumbuhan karena banyak memberikan manfaat kepada kita. Seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Hewan yang tidak terawat akan mudah terserang penyakit. Apa ciri-ciri hewan yang tidak terawat? Nah, kamu bisa membacanya pada bagan berikut. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara penghijauan. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga atau biasa kita sebut toga
biasanya ditanam di halaman rumah, di kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh manfaat tanaman obat. Yang pertama ada temulawak. Temulawak ini meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua ada daun sirih. Nah, daun sirih ini mengobati batuk sebagai antiseptik atau pembunuh kuman, mimisan, dan obat kumur. Yang ketiga, daun seledri. Biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah. 4. Jeruk nipis. Mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, dan mengobati flu dan demam. 5. Kunyit. Sebagai ramuan jamu, biasanya untuk obat sakit perut, menghilangkan gatal, mencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Nah, itu adalah beberapa contoh tanaman obat keluarga. Masih banyak sekali tanaman obat keluarga dan manfaatnya yang belum kita bahas. Sekarang coba kamu sebutkan tanaman toga yang lain. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham untuk materi kali ini? Cukup sekian penjelasan dari Bu Indri. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan ke Bu Indri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.